Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Septianing Tias dari OSIS SMK Ketintang Surabaya. Hari ini kedatangan tamu Bapak Jeffrey Mahardika, Sarjana Pendidikan, yang akan memberikan penjelasan tentang Bursa Kerja Khusus atau yang bisa disingkat dengan BKK. Silakan untuk Bapak Jeffrey perkenalan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Putri. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Jeffrey Mahardika Effendi, bisa dipanggil Pak Jeffrey. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan tentang Bursa Kerja Khusus atau bisa disebut dengan BKK. Mungkin dari adik-adik semua pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih BKK itu? Nah, nanti di sini saya sama Mbak Putri akan ngobrol bareng tentang BKK itu apa gitu ya. Nah, langsung saja Pak, daripada penasaran juga, apa sih Pak pengertian dari Bursa Kerja Khusus itu sendiri Pak? Oke, jadi BKK itu adalah lembaga yang dibentuk oleh SMK baik negeri maupun swasta yang berguna untuk memberikan informasi tentang lowongan kerja maupun pelatihan kerja kepada alumni siswanya gitu. Jadi meskipun udah alumni gitu, kita tetap menjalin silaturahmi ya Pak ya? Ya, jadi SMK ini kan gini, adik-adik yang masuk SMK orientasinya setelah lulus kan pasti ingin bekerja kan ya. Nah, di sini BKK membantu siswa-siswanya apabila setelah lulus itu memberikan informasi tentang lowongan kerja maupun pelatihan kerja gitu. Gitu Pak. Ruang lingkup dari Bursa Kerja Khususnya sendiri itu apa sih Pak? Jadi gini, kalau BKK itu ruang lingkupnya mengenai tentang penyaluran tenaga kerja ya. Tapi ada juga satu lagi tambahan tentang prakerin atau magang ya. Jadi BKK juga memberikan bantuan atau istilahnya kita nanti BKK koordinasi dengan Kakom, jadi menentukan siswa-siswa yang layak untuk magang di luar itu siapa saja. Misalkan siswa A ini cocoknya di perusahaan A, siswa B ini cocoknya di perusahaan C gitu. Tuh. Kalau kegiatan selain itu yang Bapak sebutkan tadi, kalau misalkan kegiatan di sekolahnya itu apa Pak? Oke, jadi kegiatannya adalah satu yang tadi sudah saya sebutkan tentang magang ya, prakerin tadi. BKK koordinasi dengan Kakom. Yang kedua itu BKK juga akan mengadakan one day karir. One day karir itu apa sih one day karir itu? Jadi dalam satu hari itu BKK mendatangkan berbagai macam perusahaan atau lembaga pelatihan dan sebagainya ke sekolah. Jadi nanti di situ adik-adik mulai dari kelas 10, 11 maupun 12 bisa istilahnya mencari informasi. Jadi ketika mau lulus itu mau kemana, kerja di mana. Nah, itu nanti bisa mencari informasi di situ. Terus yang ketiga adalah kami dari BKK juga membuat database alumni gitu. Jadi siswa-siswa kami yang setelah lulus bukan berarti langsung lepas gitu aja. Kami juga mendatanya gitu loh. Jadi setelah lulus kita data. Jadi siswa ini ketika lulus kemana, kerja kah, kuliah kah, atau berwirausaha kah? Nah, nanti kita data di situ. Jadi masih tetap ada komunikasinya dengan alumni. Jadi kegiatan di sekolah yang mungkin saya lihat cuman prakerin aja gitu ya Pak ya. Ternyata masih ada kayak kegiatan lain, contohnya kayak alumni itu juga kan masih satu jalur sama Bursa Kerja Khusus berarti Pak. Itu tadi basic dari Bursa Kerja Khusus. Harapan buat adik-adiknya apa Pak? Oke, untuk harapan saya untuk adik-adik kelas 10 yang baru masuk ke SMK Ketintang ini untuk selalu rajin belajar ya. Apalagi kalau kita lihat di situasi sekarang ya, situasi pandemi ini kan kita nggak bisa bertemu secara langsung ya, kita melakukan MPLS online ya. Tapi jangan dijadikan sebagai hambatan ya, belajar itu nggak ada batasnya ya. Terus apalagi kan kita itu sekarang sudah masuk di revolusi industri 4.0 ya. Apa sih revolusi industri 4.0 itu? Yaitu di mana zaman itu sudah beralih ke digital atau ke internet semua. Teknologi gitu ya. Jadi sekarang itu apa-apa pakai internet semua. Contoh, kita beli makan nggak perlu langsung keluar rumah ya. Pakai HP, GoFood atau Grab datang kan langsung. Kita tinggal duduk, duduk datang. Kita belanja juga nggak perlu langsung ke toko. Buka HP, pilih-pilih barangnya,
langsung diklik, tinggal duduk, barangnya juga nyampe. Itu juga jadi salah satu manfaat juga ya Pak di tengah pandemi seperti jadi, ini. Kalau saya melihat sekarang ya, teknologi itu mempunyai peranan penting ya. Jadi anak-anak zaman sekarang itu harus bisa menguasai teknologi ya. Nah, terus ke depannya ini kalau sosmed itu juga berpengaruh kepada perkembangan zaman. Kalau saya melihat ini nanti ada tiga sosmed yang akan menjadi istilahnya ujung tombak dari perubahan generasi selanjutnya. Iya. Yang pertama adalah Instagram ya. Instagram ini semua anak pasti punya lah Instagram. Nggak mungkin nggak punya. Milenial. Iya, generasi milenial pasti punya semua Instagram. Instagram ini ya dikembangkan lah, jangan hanya untuk posting-posting foto atau posting foto istilahnya foto-foto yang nggak jelas gitu, dimanfaatkan. Biasanya kan kalau Instagram sekarang kan banyak yang pakai jualan all shop dan sebagainya kan. Nah, itu dimanfaatkan ya. Instagram itu kalau saya melihat tren kedepannya itu banyak dimaksimalkan untuk penjualan all shop maupun istilahnya show up portofolio. Jadi misalkan banyak yang suka foto, video lah, biasanya di-share di Instagram gitu. Berupa karyanya. Yang kedua itu adalah TikTok ya. Kalau kita melihat perkembangannya TikTok akhir-akhir ini semakin naik ya. Kenapa saya bilang bahwa TikTok ini juga memberikan peranan penting? Karena TikTok ini aslinya bisa bermata dua sih kalau saya melihat ya. Ada positifnya, ada minusnya. Cuma kalau kita lihat positifnya ya, kalau kamu tahu yang lagunya Weird Genius, Lati tahu nggak? Lati yang sedang viral itu? Ya Lati, ya itu kan di TikTok kapan hari kan ada yang namanya Jarna, itu kan yang pakai TikTok, yang pakai make up, itu kan akhirnya viral itu dan banyak yang mengikuti. Ya, itu TikTok itu juga bisa untuk istilahnya ada sisi positifnya. Terus yang ketiga itu adalah YouTube. Ya, semua orang pasti melihat YouTube ya, tapi kalau saya menginformasikan pada anak-anak, kalian hanya jangan sebagai penikmat saja hanya menonton konten-konten YouTube, kalian buatlah konten YouTube kalian sendiri gitu loh ya. Jelek nggak apa-apa ya, namanya juga masih belajar, masih awal ya. Bener banget. Jadi jangan jadi patokan kalau viewersnya nanti dikit atau yang istilahnya masih subscribernya dikit. Karena semua juga berawal dari nol ya Pak. Berawal dari nol ya. Jadi kalau kalian mau cepat viral itu gampang sih aslinya ya. Apalagi di Indonesia kalian buat konten yang viral udah pasti langsung masuk berita nanti ya. Tapi nanti image yang dibentuk adalah image negatif iya, gitu negatif. Ya. Jadi kalian nanti mau dikenal sebagai orang yang baik atau orang yang jelek, gitu aja pilihannya ya. Jadi teknologi ini harus benar-benar dimaksimalkan ya. Contoh kayak sekarang ini kita nggak bisa MPLS kayak seperti biasanya kan bertemu dengan face to face. Kita akhirnya memanfaatkan teknologi, kita adakan podcast ya. Jadi kita bisa melaksanakan MPLS meskipun adik-adik semua tetap ada di rumah gitu kan. Iya benar banget. Jadi kalau bisa saya simpulkan, meskipun kita dalam kondisi seperti ini, kondisi pandemik, semua kena dampaknya juga pastinya ya Pak ya. Iya. Tergantung kita bisa meminimalisir dengan cara apa, yaitu tadi ada peluang dengan teknologi tadi ya Pak. Ini, ya. Karena sekarang sudah zamannya teknologi, jadi kita juga harus berkembang gitu, sama-sama berkembang gitu Pak. Itu tadi sedikit dari Bursa Kerja Khusus. Terima kasih buat Bapak Jeffrey. Iya, sama-sama. Oke, jadi untuk adik-adik semua yang barangkali nanti masih ada yang kurang paham atau apa sih BKK itu, saya masih kurang jelas ya. Nanti kalian bisa tanya ya, ataupun nanti ketika kita sudah bisa masuk sekolah seperti biasa, kalian bisa main ke ruang BKK. Tempatnya bersebelahan dengan ruang BK. Nanti bisa bertemu dengan saya. Nanti bisa tanya-tanya, Pak, nanti setelah lulus saya ingin kerja di sini. Nah, nanti kriterianya seperti apa? Nanti saya bantu di situ. Tuh, ya. Itu tadi info-info yang penting sekali mengenai Bursa Kerja Khusus. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini bersama saya Putri Septia dan saya Jeffrey Mardika Effendi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.